Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa khususan ila Syekh Muhammad Bakhir bin Ahmad Mughni, wa summa ila Syekh Abdul Aziz bin Abdul Rahman, wa summa ila Syekh Salahuddin Syarbawi al-Qadiri, wa ila hadhihi an-nihwa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashshiril mustafain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya fattah ya alim. Iftah qulubana babaka ya karim, wa iftah lana futuhal arifin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tuan-tuan guru, alim ulama, dan seluruh pengurus dan jamaah Masjid Tarbiyatul Jannah. Insyaallah kita melanjutkan pengajian rutin kita, kitab Al-Asmaul Husna. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ada ma'ana bihi fid darain. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Al-Adlu. Al-Adlu adalah nama Allah yang ke-30. Sebelumnya kemarin adalah nama Allah Al-Hakam, yang menghukumkan atau yang menetapkan hukum atau yang memutuskan. Nah, kemudian setelah nama Al-Hakam dilanjutkan dengan nama Al-Adlu. Apa artinya? Al-Adlu artinya yang maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala adil pada segala hukum dan ketetapannya.
Setelah kita membicarakan nama Allah Al-Hakam, yang artinya yang menghukumkan segala sesuatu, yang tidak terlepas segala sesuatu tadi dari hukum dan keputusan Allah. Kemudian hukum yang telah ditetapkan oleh Allah itu pasti adil, karena Allah bernama Al-Adl atau yang maha adil. Artinya hukumnya pas atau sesuai. Nah, kini apa arti adil loh? Adil itu artinya wada'u syai'i fi mahallihi. Wada'u syai'i, menetapkan atau menempatkan sesuatu fi mahallihi, pada tempatnya. Nah, itulah yang disebut dengan adil. Orang banyak nyebut adil itu sama rata. Ternyata itu adil tuh. Adil itu menempatkan atau menetapkan sesuatu pada tempatnya, maka itulah disebut dengan adil. Baik ketetapan itu yang berhubungan dengan penciptaan makhluknya, atau ketetapan yang berhubungan dengan syariat halal dan haram. Al-adlu adalah yang terbit daripada perbuatan yang adil, yang berlawanan dengan kezoliman. Adil itu lawannya zolim. Zolim itu apa lagi? Wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu kenyok pada tempatnya atau tidak pas. Nah, jadi lawan adil adalah zolim. Kalau pemimpin tu adil, berarti dia tidak zolim. Kalau pemimpin itu zalim, berarti dia ada adil. Itu perlawanan. Sedangkan Allah bernama Al-Adlu, yang maha adil. Tidak akan kenal kepada yang adil, yaitu Allah tadi. Tidak akan kenal kita kepada Allah yang maha adil itu oleh seseorang yang tidak tahu keadilannya. Dan tidak akan bisa mengenal keadilan Allah orang yang tidak mengenal perbuatan Allah. Macam mana dia nak tahu Allah itu bersifat adil? Perbuatan Allah dia tidak tahu. Dia tidak mengenal perbuatan Allah atau af'al Allah. Jadi kunci untuk mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak perbuatan yang kita pikirkan, niscaya kita tahu tentang macam mana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tahu keadilan Allah, maka kita bisa menetapkan dan meyakini bahwa Allah Maha Adil. Allah sudah menciptakan kita mata dua, mata genai di atas, di tengah itu ada hidung, di bawah ada mulut, kupingnya di bagian kanan kiri. Itu tuh sudah adil. Itu sudah adil penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sianu kau diciptakan jantan, yang kau betino, itu adil sudah. Yang kau kayo, yang kau kurang kayo atau tidak kayo, adil sudah. Nah, pertanyaannya kita kenal lah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya banyak orang ngatakan Tuhan itu tidak adil. Kenapa? Karena dia tidak kenal. Terasa orang lebih banyak harta dari dia, tetangga kayo, dia miskin, dia ngatakan Tuhan tidak adil. Atau orang tu gagah, dia tidak ada gagah, dia ngatakan Tuhan tidak adil. Berarti dia belum kenal.
Apabila kita tahu keadilan Allah, maka kita bisa menetapkan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Dialah yang telah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Engkau sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang atau yang tidak adil. Farji'il basar, maka lihatlah berulang-ulang. Hal tara min futur, adakah engkau lihat sesuatu yang tidak adil? Ketika kita melihat, menurut kita ada ciptaan Allah itu tidak adil, maka kata Allah farji'il basar, maka lihat, tengok lagi, ulangi lagi. Karena sesungguhnya apa yang diciptakan Allah adalah sesuatu yang sangat adil. Jika kita suka kalau mengetahui seseorang yang adil, tentu kita lebih suka kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang Maha Adil. Dapat kabar ada seseorang pemimpin, presiden di luar sana, di luar negara kita misalnya, terkenal adil. Nah, kita senang walaupun kenyok pemimpin kita, wah adil dia tu. Apa lagi Allah? Karena Allah tu Maha Adil, maka kita harus senang, suka hati, ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Dia memang Maha Adil. Berupa apa be sesuatu yang ditetapkan Allah pada kita, maka sesuatu yang ditetapkan itu adalah dengan keadilannya. Apa misalnya ada orang yang diciptakan Allah dengan hidup miskin, sudah hidup miskin, buruk pula misalnya. Ada lagi seseorang lagi diciptakan Allah wajahnya cantik, putih, kaya pula. Nah, kalau kita lihat perbandingan dua orang kok seolah-olah Allah itu tidak adil pada ciptaannya. Tetapi dalam Al-Quran tadi sebutkan farji'il basar, ulangi penglihatan kamu. Dan jika belum dapat juga, belum melihat juga keadilan Allah, summarji'il basar, maka ulangi lagi penengokan engkau, penglihatan engkau. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengulangi penglihatan itu sampai 3 kali. Dan yang terakhir tu diibaratkan dengan kalimat summa. Summa itu berarti menunjukkan waktu yang panjang. Maka silahkan teliti lagi, niscaya engkau akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada misal tadi rupa orang yang dibagikan kekayaan, cantik tadi, itu rupa kemungkinan dia tu punya penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Yang kaya, elok tadi, rupa penyakit. Sedangkan yang miskin, buruk tadi, sehat walafiat lah. Bersuntik lah dia pernah, macam tu lagi kira. Nah, artinya bau dia. Oh, adil lah Allah. Ternyata yang kaya ni duitnya untuk berubat. Oh, misalnya macam tu. Kau salah satu contoh. Kita kiaskanlah banyak ni kan. Contoh-contoh yang kita kira Allah dah adil, rupanya itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kadang tu setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang baru tahu Nah, itu. Atau yang elok kaya tadi kau punya laki yang kejam misalnya kan. Punya laki yang jahat misalnya. Sedangkan yang miskin buruk tadi kau laki soleh. Misalnya macam tu. Tak pernah bertengkar, barokah rumah walaupun kecil. Misalnya. Yang kau tidak, rumah gedang tapi berperang hendak. Nah, contoh, aku kira-kira.
Akan tetapi terkadang kita melihat keadaan Allah tu cuman pada pandangan zahir be, atau cuman melihat dengan mementingkan kepentingan diri gitulah. Bahkan kita cuma bisa melihat sebagian kecil be, tanpa memandang secara menyeluruh. Masih banyak lagi rahsia Allah Subhanahu wa taala yang kita tak tahu. Bukankah kewajiban haji itu cuma diwajibkan bagi orang yang kaya atau orang yang mampu? Nah, bagi yang tak mampu atau orang yang miskin kan tak ada wajib. Bukankah seseorang yang miskin jika dia sabar dan ridho sudah mendapatkan ridho Allah? Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa ridho dengan yang sedikit dari rezeki, maka Allah ridho dengan sedikit amalnya. Orang kaya yang beramal belum tentu diterima, sedangkan orang miskin cukup dengan berniat haji, dia sudah mendapatkan pahala haji tanpa susah-susah melakukan perjalanan haji. Farji'il basar sumarji'il basar. Nah, kita tengok terus keadilan, apalagi terhadap diri kita. Kalau kita hobi banding-bandingan, nah, kita tengok lagi diri kita, tengok lagi, dah dapat, tengok lagi terus, maka sesungguhnya pasti keadilan Allah itulah yang akan kita dapati. Orang kaya tadi, dia harus daftar haji dulu sekian. Kalau yang haji khusus tu mungkin hampir 100 juta mungkin, atau mungkin lebih. Kemudian sudah tu susah pula ke sana, bawa barang segala macam, itu pun belum tentu lagi diterima. Sedangkan orang miskin tadi yang tak punya harta untuk pergi haji, dia berniat haji deh, tanpa nak bersusah-susahan, tanpa nak berurusan, tapi dia sudah dapat pahala seperti orang yang melakukan atau yang melaksanakan haji. Nah itu. Atau bandingannya, sedekah orang miskin cuma 1.000 misalnya kan, bisa sedekah orang miskin yang 1.000 tadi itu lebih besar nilainya di mata Allah dibandingkan orang kaya yang sedekah 1 juta. Karena sedekah 1 juta bagi orang kaya tu 1 juta tu tak pula lah guna apa manfaatnya, dikit kan bagi dia. Sedangkan bagi orang miskin 1.000 tu berguna nian, tak beli garam, macam tu lagi kawan. Itu 10.000. Nah, jadi itu tu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengaku beragama Islam tapi kita tidak bertuhan. Kalau kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tahu tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang terjadi kepada kita kini ko, apa yang keadaan kita kini ko, apa yang kita hadapi kini ko, maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridholah kita. Jangan menentang daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik orang kaya ataupun orang miskin, sama hak yang diberikan Allah untuk beramal, untuk mendapatkan ganjaran. Allah tak menjadikan seluruh manusia kaya atau seluruh manusia miskin. Itulah keseimbangan alam atau keadilannya. Mun kaya galau siapa nak berjual lah? Atau miskin kalau siapa yang nak beli ya? Nah, itu keseimbangan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belum dapat melihat keadilan Allah pada ciptaannya, maka ulangilah penglihatan kita sampai beberapa kali. Niscaya kita akan melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala pada ciptaannya itu. Dan jika kita tak melihat juga keadilan Allah pada ciptaannya di dunia, kali di akhirat kita akan diperlihatkan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala.
Adil belum tentu sama karunia yang diberikan. Itu tadi, adil itu bukan sama kata. Contohlah, kita punya anak 3 misalnya. Saya ke umur 5 tahun, saya ke umur 10 tahun, saya ke umur 20 tahun. Tak mungkin jajan sama lah. Kalau adil menurut kita sama kata, 5.000 lah kalau Yang SD di 5.000, yang SMP di 5.000, yang kuliah di 5.000 juga. Itu kan adil namanya itu. Padahal kita dengar sama kata tu adil. Tidak. Jadi adil tu apa? Tempat kalah sesuatu pada tempat nih. Yang SD 5.000, yang SMP 15.000, yang kuliah 50.000, yang tu. Karena beda. Nah itu. Apabila kita sudah mengetahui bahwa Allah adil pada ciptaannya, tentu menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang terjadi bagi diri kita adalah keadilan diri. Pokoknya apa yang terjadi dengan kita kok, itulah keadilan Allah. Apa bela? Orang anak 5, kita cuma anak 2 misalnya kan. Tetap itulah keadilan Allah. Orang gaji 5 juta, kita cuma 2 juta misalnya. Tetap kerja sama misalnya. Tetaplah itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan dalam hati kita. Tanamkan kuat-kuat dalam hati kita. I'tiqadkan yang putus dalam hati kita. Jangan goyang lagi bahwa Allah itu Al-Adlu, Allah yang maha adil. Adapun keadilan Allah dalam hukumnya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa jika orang sengaja membunuh tu, maka Allah menghukumkannya orang tu dengan dibunuh. Itulah hukum yang seadil-adilnya. Walaupun orang itu dihukum penjara seumur hidup, maka belum adil namanya, karena tidak setimpal dengan perbuatannya. Dalam hukum Islam kan macam itu. Orang yang sengaja membunuh dengan alat yang bisa membuat membunuh tadi, maka itu hukum yang setimpal, hukum yang adilnya bunuh ya. Kisos namanya. Contoh lain keadilan Allah dalam hukum, yaitu dalam hal warisan. Allah menetapkan bagi laki-laki itu 2 bagian dan bagi betina itu 1 bagian. Iko pun adalah satu hukum dari Allah yang sangat adil. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Yang jantan itu dapat 2, yang betina dapat 1. Misalnya dalam penerima harta waris tadi, dia berdua misalnya kan. Nah, jangan lagi di komen ada adil Tuhan. Kenapa? Karena sebagai laki-laki seseorang itu banyak tanggung jawab sedangkan betina itu dia ditanggung oleh laki dalam segala keperluan Maka wajar kalau laki-laki diberi bagian yang lebih banyak. Misalnya yang meninggal kok ayah berarti ada emak masih. Ya, yang wajib nyaguai emak tadi itu adalah anak jantan. Kalau anak betina lah lelaki, maka anak betina dia wajib ngikut laki muka sumarji'il basar, tengok lagi. Ngapa hukum Allah macam ko? Jangan kita kira dah adil, tengok lagi. Pasti kita akan menemukan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tak ketemu di dunia keadilan Allah, maka esok di akhirat Allah akan tunjukkan. Kemudian setelah kita benar-benar meyakini dan beriman dengan al-adlu, bahwa perbuatan dan hukum Allah memang benar-benar pas atau sesuai, maka kewajiban kita sebagai hamba harus punya akhlak dengan yang 2 macam itu. Kita sudah tanamkan dalam hati kita bahwa Allah itu adalah yang maha adil, maka kita harus berakhlak dengan yang 2 macam itu. Apa? Yang pertama, kita harus adil dengan diri kita. Maksudnya apa? Kita jadikan syahwat dan kemarahan kita berada di bawah kendali akal dan agama.
Contohnya seperti orang yang berbuat riba, misalnya menghutangi 100 dan minta bayar 120. Secara akal praktek itu sudah pas lah dan wajar karena menghutangi. Namun walaupun akal noimoe, tetapi agama tidak membolehkan. Maka bagi orang yang beriman dengan al-adlu, jelas keinginannya harus tunduk pada agama. Kemarin lagi kita sebutkan juga ayatnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Contoh sederhana riba ku yang ku tadilah, minjam 1 juta malikkan 1.200.000. Kenapa tidak boleh? Sedangkan jual beli boleh, dapat untung. Nah, karena bedanya macam ko. Kalau jual beli itu memang untuk mencari untung konsepnya. Sedangkan pinjam meminjam ko adalah tolong menolong. Jadi tolong menolong ikonyo, jadi tolong menolong namanya, mengambil keuntungan pula di situ. Walaupun secara akal nerimo, oh iya juga kan. Atau ada pula alasan lain, nak sama nak, nak sama nak itu bukan jadi ukurannya dibolehkan tidak sama Allah, dibolehkan tidak sama hukum Islam. Kemudian setiap orang ada punya sifat marah, namun kemarahan kau tidak seharusnya dituruti apabila tidak sesuai dengan isyarat akal dan agama. Maka kemarahan kau harus dikendalikan. Silahkan marah asalkan sesuai dengan isyarat akal dan agama. Ada orang marah tu sampai tidak sadar diri ya. Saking dia nurutkan kemarahan. Marah tu boleh tak? Boleh. Ada yang membolehkan. Cuman marahnya tu tidak sampai ke hati tak. Misalnya kita punya anak kita dan tak ngaji atau tak nak semayang, boleh kita marahi. Cuman tidak sampai ke hati tak marah tu. Supaya dia tadi nak melakukan walaupun secara terpaksa, tidak apa-apa. Memang awal kau nak dipaksa je lah. Ada marah tu tak sampai kamera muka berdebar jantung mata tajam misalnya, pandangannya terpingsan misalnya, tahan marah. Ada juga. Ada kemarin kita ceritakan dia saking marah dia nyeraikan bini dah sadar. Marah dengan bini berbala, terkeluar kata cari. Sudah tu bini nyebut, bang abang tadi nyerai aku. Ada tidak aku nyerai kau tadi. Dah sadar dia dengan apa yang dia keluarkan dari mulutnya. Itulah orang yang tidak ada adil dengan diri dia, tidak bisa mengendalikannya. Karena galak memang sudah marah tu nyesal. Entahlah ya, mungkin ada merasa kan. Sudah kita marah tu nyesal lewe. Apalagi yang marah tu orang kita sayangi. Anak, cucu misalnya. Kemudian yang kedua, dakdo menentang atau i'tirad dan kecewa terhadap hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Hukum yang telah ditetapkan Allah, sekalipun hukum yang ditetapkan itu tidak sesuai dengan kehendak dirinya, maka dia tidak akan kecewa dan menentang. Apapun yang sudah terjadi kepada kita, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita, maka jangan kita tentang lagi, jangan kita lawan, kita terima lah. Kenapa? Karena kita sudah yakin Allah tu adil. Berarti apa yang sudah kita terima ko, apa yang sudah kita dapatkan ko, apa yang sudah kita rasakan ko, pasti dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah itu tanam dalam hati kita tidak ada lagi nak bangkang dengan Tuhan. Apabila seseorang yang menjadikan akalnya sebagai pembantu syahwat dan keinginannya, maka ia telah zalim. Seumpama seseorang yang menghendaki sesuatu, maka akalnya berusaha meloloskan dengan mengakal-akali, berarti akalnya tunduk kepada syahwat keinginannya. Semestinya dia meletakkan keinginan di bawah kendali agama.
dan akale, sekalipun ketetapan Allah itu tidak sesuai dengan keinginan dirinya, karena hukum Allah paling pas dan adil. Ada orang dapat duit korupsi misalnya, dikit pula dia tahu duit itu haram. Kenapa? Karena duit korupsi, maling kan. Saya udah nak makan nih, karena saya tahulah duit hasil korupsi. Saya tidak bagi anak bini saya, takut anak bini saya makan duit haram. Jadi duitku saya belikan ke minyak motor gitu. Nah, sama lah. Dia ngakali diri dia dewe. Nah, beli minyak motor dia pakai kerja. Hasilnya dari itu juga. Nah, dia mengakali diri dia dewe lah. Cuman hukum dia bisa diakali. Nah, itu dia lebih mengikuti kehendak nafsunya, sehingga akal dia mengalahi daripada ketentuan atau hukum agama Islam. Guru ada guru macam tu. Datanglah orang bawa ikan besar. Guru, apalah hukum ikan guru, kata dia. Nah, apa pula? Saya tadi mancing, tapi saya mancing tu di keramba orang. Haram lah, itu kan hak orang. Tapi niat saya guru nak bagi dua dengan guru. Kaki lu, saya tengok kitab lain, dalam kitab saya boleh lah, kan. Ternyata dia mengangkali aku guru dia ngakali. Kenapa orang yang ngambil dia nak ngerat dua kan? Sekok untuk guru hukum yang haram ni, jadi boleh lah jadi. Nah, itu bahaya juga tu. Nah, selama kita masih kecewa menghadapi keadaan dan apa yang terjadi di sekitar kita, maka ika menunjukkan kekecewaan terhadap keputusan Allah, dan ika menunjukkan tidak beriman dengan Allah yang bernama Al-Adl. Keimanan dengan Al-Adl memutuskan ingkar dan menentang Allah. Tak sakit hati dengan yang terjadi dan yang menimpa bagi diri atau anak dan keluarga. Jangan menyumpah dan mengkambing hitamkan masa atau musim atau keadaan. Baru nak pergi, so hujan turun. Salah hujan. Hujan aku nak pergi. Yang menjadikan hujan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jangan marah dengan siapa? Allah. Berkebun, tak ada hujan-hujan, kemarau. Tak ada hujan, panas hangat. Yang jadikan siapa? Allah. Yang berarti dia marah dengan siapa? Allah. Itu termasuk tu, membangkang. Taimo lah. Ada di Tanjung Ulu hujan, Tanjung Aden dia kering kan. Sudah tetap macam tu. Berarti yang lebih butuh hujan tu di bagian hulu. Kita dia tak tahu. Mungkin yang sedang bertanaman tu belah hulu kan. Maka farji'il basar, tengok lagi. Sumarji'il basar. Maka kita akan menemukan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok tak hujan salah, panas salah. Tu gawe gitu kok. Turun hujan salah, panas lah salah pula. Mungkin dikata sebenarnya kena kamu apa gitu. Semua salah ke. Baru dah jemur, air hujan. Baru nak pergi, air hujan, motor-motor, kau ada undangan kau Rupanya dapat kabar ada kecelakaan. Baru nyesal ya, untunglah aku dah pergi tadi. Kalau aku pergi ngikut mobil tadi, aku masuk bola. Baru dia kabar. Itu tak akhir tu lah, baru faham mungkin. Karena keadaan cuaca dan musim merupakan sebab yang diciptakan oleh Allah, yang tak ada memberi bekas sedikit pun kepada musabbib. Kita terkadang tak menyadari ucapan-ucapan lisan kita yang bisa membahayakan hati. Terkadang kita terbiasa mencaci dan menyumpah cuaca dan keadaan sebab kita sakit. Kadang-kadang orang punya anak yang asalnya baik namun kemudian jadi nakal. Kemudian orang tua nuduh kawan ni.
lalu marah kepada kawannya yang sudah membuat anaknya nakal. Janganlah mengkambing hitamkan kawannya. Kawannya tidak bisa apa-apa, dia cuma sebab. Apapun yang terjadi, kok janganlah kita nak menyalahkan siapapun. Karena dalam hati kita Allah Al-Adil, Allah yang Maha Adil. Segala ketetapan, segala yang terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau gagal kaulah jualan aku, kau tak laku. Wah, nyalah orang. Gagal kaulah anak aku kau jadi degil misalnya. Nah, dia tu tak sadar barangkali dia bagi anaknya dari makanan yang dah elok. Mengkambing kita pun orang. Rasulullah SAW pernah marah kepada seorang badui karena si badui itu marah terhadap unta orang sebelah yang berpenyakit. Rasulullah bersabda, unta engkau yang sehat tu terjangkit yang mana? Unta berpenyakit tu tak bisa menularkan apa-apa karena itu cuman sebab. Kita boleh mengatakan unta yang berpenyakit itu terjangkit penyakit, tetapi jangan sampai menuduh sampai ke hati. Apabila kita marah terhadap asbab, tandanya kecewa terhadap putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menimpakan penyakit tak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menghukumkan dan memutus ilane. Ada kita kanlah penyakit menular. Tapi kalau Allah tidak menjadikan itu menular kepada seseorang, maka tidak akan terjadi. Karena itu cuma sebab nih. Layaknya kita sakit minum pel atau bersuntik. Jangan kita kira pel atau suntik itu yang menyembuhkan. Tidak, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pel atau bersuntik tadi kok itu cuma sebab nih. Sebab yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang ngira ubat itulah buat dia sembuh. Kita tengoklah waktu kita melewati masa-masa pandemi corona, bertobangan kalau tauhid kan. Dalam hati tak yakin bahawa yang bisa menularkan atau memberikan izin itu bisa terjadi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lah waktu itu. Keluar rumah lah ada lagi. Karena itu urusan hati ya. Urusan dalam hati kita. Tak ada untuk cakap dah. Bahwa dalam hati kita yang membuat sakit tu atau yang mengizinkan tertular tu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samalah dengan kita berubat tadi, atau samalah dengan kita bekerja tadi. Jangan kita kira rezeki kita dari kerja kita tu. Tapi yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama Ar-Razzaqnya. Sedangkan kerja kita tadi adalah asbabnya, sebab. Nah, itu harus tanamkan dalam hati, kena di mulut dah, dalam hati gitu. Anak kecil yang tak berdosa disakitkan oleh Allah. Apakah adil Allah membuat anak yang tak berdosa tadi disakitkan? Maka tanamkan itu, Allah sangat adil karena Allah tahu kalau anak tu tak disakitkan mungkin akan berbahaya bagi dia. Begitu juga kita. Kenapa kita macam kau? Kalau kita tak macam kau, mungkin berbahaya bagi kita. Sebatas itulah ilmu kita tadi. Jangan bertanya apa yang diperbuat Allah tentang kenapa iko, kenapa itu. Karena sesungguhnya kaki kita lah yang ditanya. Kenapa macam tu, kenapa macam kau. Kau tak terbalik. Kita pula dah nanya Tuhan ni. Padahal esok kita yang akan ditanya, kau ngapa buat macam kau? Ngapa buat macam tu? Ikut tak? Kita pula nanya, ngapa Tuhan macam kau? Ngapa Tuhan macam tu? Ada orang zaman itu ngeluh dia, mata dia kok buta sebelah.
orang lain kok elok galau mata dia dewek dak sehingga dia mengeluh terus pemuda tadi kan. Sehingga suatu ketika ada pada masa itu mencari pemuda-pemuda yang gagah-gagah nak dijadikan sebagai pemuas nafsu hajo tadi. Pas dicari, yang gagah-gagah dia, yang elok-elok galau mata dia angkut galau. Dia tadi dak. Kenapa? Karena mata udah elok sebelah. Baru dia bersyukur, ya Allah untunglah mata aku butuh sebelah tadi. Sepat mata aku elok, aku bakal kena juga. Bakal juga dibawa sama orang tadi. Jadi kadang tu kita apa yang terjadi kepada kita kok kaki kita akan tahu kan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, 10 tahun baru kabar. Untunglah aku dijadikan Allah macam kau. Mungkin kalau aku macam tu tak macam mana lah. Maka banyak-banyaklah kita terus melihat, memperhatikan sebagaimana yang disyaratkan oleh ayat tadi. Kalau kita beriman dengan al-adlu, maka kita dengan senang hati menerima hukum dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah tanpa kecewa, mengingkari dan menentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang emosi gue ya, kita tahu dia tuh salah gue. Kita tadi marah-marah terus kok. Kau anu. Dan juga tetap dia salah. Tapi di hati kita merasa lebih dari salah gue. Istighfar lah kita dia ya. Tetap masuk kesalahannya kok. Jadi sesuatu itu kita maaf. Apakah haruslahkah kita memaafkan dia? Karena dia bersalah, padahal dia yang bersalah tuh. Di hati kita masuk lebih dari bersalah dia tuh. Nah, itu. Haruskah kita maafkan dia tuh? Apa kita minta maaf karena mungkin apa aku salah, apa kalian salah, aku minta maafkan kau, tak maafkan aku, itu ya. Apakah harus kamu? Ya. Nanti kita ketemu asma Allah Al-Afu. Artinya itu yang Maha Pemaaf. Coba kita ingat kejadian hidup kita bang ya. Ya. Berapa banyak dosa kita yang kita buat sama Allah. Barangkali kalau dihitung dengan benda lebih gedang dari gunung mungkin. Nah kita mulak balik sampai umur ini. Tapi kata Allah apa? Aku ku Maha Pemaaf. Aku Maha Pengampun. Segedang apa dosa kau, kalau kau minta ampun, aku ampuni. Pertanyaannya gitu kini kok. Dengan sebanyak dosa yang kita punya, Allah memaafkan kita. Kenapa kita dan nak maaf ya orang? Padahal dosa orang tidak pula. Allah yang bagi kita rezeki, Allah yang bagi kita kesehatan, Allah yang bagi kita nafas. Kemudian kita buat pula yang dia bagi, dia melakukan melawan dia, melakukan dosa. Tiba-tiba innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tiba-tiba orang minta maaf dengan kita dan nama maaf. Besarnya dosa waktu dengan aku. Sampai mati aku dan nama maaf kau. Macam mana tu? Kira-kira. Artinya kalau dapat sebelum orang minta maaf tu kita maafnilah. Nah itu ingat dulu ada kita kisah kan. Orang tu dikata sebagai ahli surga. Heranlah para sahabat Nabi nyebut dia kok sebagai ahli surga. Maka adalah sahabat yang ikut nih nak tengok apa nih amalan dia tu. Sekali tengok biasa-biasa lah, semayang biasa lah, zikir biasa lah. Ketika ditanya apa kata dia? Aku sebelum tidur aku selalu memaafkan siapa be
orang yang melakukan kesalahan kepadaku. Saya ingat tidur tu tak ada bawa dendam tak? Tak ada bawa dendam, tak ada bawa dengki, tak ada bawa penyakit hati. Macam tu segala. Jadi maksud kula tu, kalau dapat sebelum orang minta maafnya lagi kita maafkan. Apa lagi dia minta maafnya lah. Iya, iya. Pastilah kita harus maafkan. Itu maksudnya. Itu haruskah kita tu? Iya. Itu latihan tu. Mesti latihan gitu. Latihan macam mana? Latihan maafnya orang tu perlu latihan dulu. Tak ada mudah. Nyebutnya murah lah. Iya. Prakteknya susah. Apalagi kita merasa orang tu ya Allah macam tu lah. Malu pula awak pula. Iya. Padahal hati tu. Padahal besarnya salah dia. Iya. Salah lebih besar lagi salah awak tu. Nah itu. Itu tu. Iya. Maka caranya untuk kita melatih diri kita supaya mudah memaafkan orang, kita ingatkan tadi kepada Allah tadi. Allah Rasul aku yang melabun, Allah maafkan. Kenapa pula aku hamui dan tak memaafi orang? Padahal dosa orang tu tadi tak ada pula besar dari dosa kita tadi. Iya. Besar lah dosa kita tadi. Iya. Macam tu. Ada lagi? Nah, itulah dulu. Ya. Kasih tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Iya bang. Dia bawah. Masalah riba itu, kalau masalah pinjam di bank itu apakah itu bank syariah atau bank itu macam mana go? Yang makan bunga juga tu go. Iya iya. Kemarin atau tadi sudah kita bacakan ayatnya. Yang diharamkan kan riba. Riba. Allah mengharamkan riba, bukan mengharamkan bank. Kalau seandainya tiba-tiba kini ada orang nyebut bank tu haram, dosa pegang duit. Karena di duit tu ada bacaan ni, Bank Indonesia. Merah tak? Ya. Kalau duit ada bacaan tu, lah, berarti kita haram kalau tak. Karena yang diharamkan Allah tu riba yo. Maka kemarin pas kita ngaji yang As-Sami main, jangan berbohong atas nama atau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemarin saya sebutkan nak lebih aman kini pakailah bank syariah, tidak bunga tu dah. Tapi bunganya ada pakai bunganya kok tak go? Tidak. Bagi hasil. Tidak. Sudah cocoklah itu ulama merumuskannya. Jadi percayalah kita dengan perbankan syariah. Cukup ya? Ada lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika wa natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika wa natadarru ilaika bi asma'ikal husna. Huwallahur rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidur rafi' al-sami'ul basir al-hakamul adlul latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabir al-hafizul muqim al-hasibul jalil al-karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsin mubdi'ul mu'in al-muhyil mumin al-hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahad الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي
البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين واهدنا بهداية العارفين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.